Tidak mudah bagi sebagian orang untuk meninggalkan kemewahan dan kenyamanan ibu kota Jakarta. Namun, berbeda dengan Lisda Rauda. Wanita yang pernah aktif di dunia entertainment ini lebih memilih mendampingi sang suami Hendra Joni kembali ke tanah kelahirannya di Sumatera Barat untuk mengabdi menjadi Bupati Pesisir Selatan. Tak mau hanya berdiam diri menikmati peran sebagai istri pejabat, Lisda yang dulu pernah menjadi pramugari pesawat kepresidenan ini memilih ikut belusukan bersama suami ke daerah-daerah. Menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Pesisir Selatan, membuat Lisda turut berperan aktif meningkatkan kualitas daerah yang baru saja lepas dari predikat daerah tertinggal. Dalam kegiatannya, wanita kelahiran Lampung ini mencetuskan berbagai program untuk kesejahteraan warga, yaitu program bedah rumah yang menjadi program unggulan TPPKK Pesisir Selatan. Selain itu, Lisda juga fokus di bidang kesehatan dan pariwisata. Berbagai keaktifannya dalam menjalankan program membuat Lisda menuai banyak pujian hingga penghargaan dari berbagai kalangan. Terus terang saya bersyukur ya dengan apa yang sudah Allah kasih ke saya dan keluarga, dengan istilahnya apa yang orang mau di dunia ini, walaupun kita bukan konglomerat ya, tapi apa yang kita perlukan di dunia ini Allah sudah mencukupinya. Sekarang tahapan saya sudah lebih kepada bagaimana sih saya dapat bermanfaat untuk orang banyak, apa ya yang saya belum lakukan untuk orang lain gitu. Bukan mikirin diri sendiri lagi sekarang. Itu memang tidak ada sesuatu yang kebetulan ya di dunia ini. Allah sudah memilih saya dan suami untuk berada di sana, dan ini adalah suatu hal yang saya rasa sudah bukan memang kebetulan, bukan kebetulan. Ini memang sudah istilahnya sudah harusnya ya, sudah jalan dari Allah untuk kami mengabdi di kampung. Jadi memang kita sudah biasa tinggal di kota ya, dengan ya semualah yang ada, apa yang sudah kita tahu ya di kota, misalnya semuanya serba ada gitu ya, ya seperti kehidupan layaknya di kota. Tapi begitu kita diemban tugas ya, suami dapat tugas untuk pulang kampung ya, menjadi kepala daerah di sana, nah tentu kita harus menyesuaikan diri. Tapi kalau saya sendiri insya Allah memang biasa ya hidup, artinya dimanapun kita tinggal ya di situ harus bisa menikmati, harus bisa mencintai dengan cara bersyukur seperti itu. Jadi tidak ada yang terlalu berat untuk saya beradaptasi. Jadi di pesisir selatan itu sendiri baru lepas dari daerah tertinggal. Jadi kemiskinannya masih tinggi, rumah yang tidak layak huni masih tinggi, kekerasan terhadap anak dan ibu ya dan perempuan itu juga masih tinggi, sehingga banyak sekali yang memang harus kita lakukan di sana. Ya, jadi sebagai istri kepala daerah, itu kita kan memang sebagai ketua TPPKK. Di TPPKK sendiri kita punya 10 program unggulan ya dari pusat, tapi di luar daripada 10 program tersebut, kita juga boleh melakukan program-program tambahan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan di daerah kita masing-masing. Ya, salah satunya yang kita lakukan ya terhadap ibu dan anak itu melalui sosialisasi. Kemudian juga untuk rumahnya ya, rumah mereka sendiri, karena ada beberapa kejadian kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan lain-lain terhadap anak. Ternyata setelah kita pelajari, itu karena memang mereka tinggal di satu rumah yang memang tidak layak. Jadi misalnya rumahnya tidak ada kamar, sementara di sana anaknya 5, ada menantu, ada mertua dan sebagainya. Atau kamarnya 1 tapi di sana ada 3 kepala keluarga, misalnya seperti itu. Sehingga yang saya lihat bahwa oke, kita bisa sosialisasi apapun kita berikan, tapi ternyata kalau rumahnya sendiri masih seperti itu,
Ya tentu itu tidak akan mengadakan satu perubahan yang bagus gitu. Jadi tentu rumahnya yang harus kita dahulukan juga. Jadi ya program bedah rumah ini adalah program unggulan kami ya dari TPPKK khususnya, di luar dari program yang memang sudah ada dari pusat gitu. Karena target kami tahun ini kita membangun 1.000 rumah untuk masyarakat di pesisir selatan. Jadi betul-betul kita kasih rumah rakyat itu gratis. Ya, berikut dengan listrik dan airnya. Bagaimana rumah tersebut bisa layak huni, aman dan nyaman. Jadi sudah ada di sana ramah gempa bangunannya, dan kita sudah punya konsultan ahlinya dengan dana 17 juta per satu unit. Itu sudah dapat tipe 36 dengan 2 kamar, 1 toilet, dapur kecil dengan ruang keluarga, dan di situ gratis. Untuk 1.000 rumah itu yang sudah pasti kita akan bangun di bulan Juni itu 573 unit rumah. Kemudian nanti ada bantuan juga dari Yayasan Salima Foundation dari Amerika. Kemarin kita mengajukan untuk 200 rumah. Dalam segala segi kita masih perlu ya pembenahan, perlu kerja keras. Bisa dibilang dari segala sisi. Ya, sehingga ya walaupun memang kita harus fokus ya dalam hal ini untuk pesisir selatan sendiri, karena kita sudah ditentukan sebagai destinasi nasional untuk pariwisata, tentu akan fokus di pariwisata. Tapi bukan berarti di bidang lain kita jadi terlena ya. Tentu saja dari segala sisi harus kita benahi. Karena memang di sana kemiskinan, yang rumah tidak layak huni, kemudian toilet juga baru 20% orang yang menggunakan toilet. Nah tentu saya sebagai selain memang sebagai kewajiban sebagai istri dari Pak Bupati, juga ada panggilan jiwa saya untuk bagaimana caranya membantu pemerintah dalam hal ini melalui gerakan-gerakan yang kita bikin untuk bisa lebih cepat pergerakannya. Nah, dalam hal ini yang memberi support itu memang banyak. Support itu baik berupa mulai dari doa, ya kan? Kemudian juga sampai dengan support yang sesungguhnya, mereka bantu uang, bantu kumpul-kumpul misalnya dari komunitas tertentu, mereka kumpul uang, kemudian membantu untuk bedah rumah, gitu juga ada, alhamdulillah. Nah, tapi memang ini Mbak, jadi akhirnya berkembang macam-macam. Usulan-usulan dari mereka ya, dengan pola pandangnya sendiri. Ada yang bilang, gimana kalau Bu Lisda nanti maju jadi anggota dewan, jadi bupati, macam-macam gitu. Saya sih senyum aja ya, karena bukan itu sih tujuannya. Saya berpikir bagaimana caranya apa-apa kebutuhan dari masyarakat di pesisir selatan, khususnya orang-orang yang memang perlu bantuan kita ya, seperti orang-orang disabilitas, anak yatim, kebutuhan-kebutuhan pokoknya mereka tersebut harus terpenuhi. Nah, dalam hal ini kita sudah juga bicara dengan pihak rumah sakit, dinas kesehatan, BPJS dan lain-lain. Misalnya kita mengadakan MOU, sudah diadakan MOU dengan dinas terkait, dengan rumah sakit, supaya anak-anak panti disabilitas ini free gitu loh untuk berobat. Ya, jadi mereka jangan sampai dibebani dengan pikiran untuk berobat aja susah, misalnya seperti itu. Tentunya harapan saya untuk masyarakat pesisir selatan dari hari ke hari tentunya harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Artinya penghidupan yang lebih baik, penghasilan yang baik, kesehatan yang baik, pendidikan yang baik, semuanya. Nah, kita melalui berbagai cara, baik itu pemerintah maupun dari kita ya sebagai mitra, tentu akan berupaya semaksimal mungkin dari segala lini tadi untuk terus bergerak ke arah yang lebih baik.